Dina dari mana nih sebelum ke sini? Aku dari kampus Ibu, sebenarnya ada mata kuliah dulu tadi. Oh, mata kuliah ya. Dari jurusan apa? Aku dari jurusan HI Bu. Oh, HI. HI itu hubungan internasional ya? Iya benar. Oh, angkatan berapa, Dina? Aku angkatan 22. Angkatan 22. Oke. Kalau ini boleh maskernya dibuka dulu, boleh kan? Iya. Nah, cakep. Gimana nih perasaan hari ini? Tadi kan katanya kuliah, habis itu pulang dari kuliah. Gimana perasaannya? Aku akhir-akhir ini lagi ngerasa capek sih Bu, sama tugas, sama teman-teman juga. Ada masalah sedikit gitu. Tapi di masalahnya baik-baik aja kan ya? Masih baik-baik aja, cuman emang sedikit mengganggu aku sih. Gitu. Kira-kira di sini Andina ada permasalahan apa nih yang mau diceritain sama ibu gitu? Aku ada kayak lagi ngerasa capek sama tugas-tugas Bu. Terus itu ngebuat aku kayak kurang tidur. Terus kayak sama juga teman-teman aku lagi aku ngerasa mereka tuh lagi ngejauh gitu, karena kayak biasanya respon mereka sama aku tuh masih baik-baik aja kan, masih yang kayak oke menurut aku. Cuman akhir-akhir ini tuh mereka kayak agak kurang responnya, aku ngerasa gitu sih. Jadi aku mau coba konsultasi. Oke, jadi mungkin permasalahan Andina tentang pertemanan ya. Mungkin sebelum kita masuk proses konseling karena permasalahan tentang pertemanan dan emang sudah mengganggu Andina, jadi memang seharusnya memang dilakukannya konseling individu. Tapi sebelum kita masuk kepada proses konseling, ibu ada punya kontrak nih terkait dengan kontrak konseling gitu. Mungkin Andina bisa baca tentang kontrak ini, nanti sekalian ibu menjelaskan tentang asas-asasnya ya. Jadi nanti Andina boleh diisi dulu Andina. Nah, jadi ada beberapa asas yang memang harus dilakukan dalam proses konseling Andina. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, kalau boleh tahu Andina kesini dengan sukarela kan ya, tidak ada dari paksa dari siapapun. Iya. Ya. Jadi di asas keterbukaan ini karena Andina siap untuk mengikuti proses konseling, artinya Andina siap juga untuk terbuka sama ibu. Jangan takut, jangan malu-malu untuk saling cerita tentang permasalahan Andina. Karena kalau Andina terbuka, proses konselingnya lancar, gitu ya. Nah, jadi yang kedua itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Kan tadi Andina bilang siap dan memang di sini secara sini sukarela. Berarti Andina harus mengikuti proses konseling ini dengan baik. Andina harus menjaga rahasia antar kita berdua yang terjadi pada saat proses konseling ini. Andina juga jangan khawatir, ibu akan menceritakan gimana itu nggak akan pernah gitu kan. Ibu juga akan menjaga rahasia Andina gitu. Nah, untuk yang ketiga itu ada asas tujuan konseling. Jadi kita melakukan sesi konseling ini ada tujuannya Andina. Tadi Andina kan bilang ada permasalahan sama temannya ya. Nah, di sini kita cari solusinya gimana Andina untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Sudah Andina mungkin boleh ditandatangani agar sama-sama baik gitu. Jadi pada proses konseling ini akan berjalan selama kurang lebih 30 menit ya Andina gitu. Mungkin sudah? Ya, terima kasih ya. Ini ibu simpan dulu. Tadi kan di proses di kontrak ini kan ada ibu izin untuk
menulis percakapan kita ya. Ya mungkin boleh ceritakan tadi pertemanannya, kira-kira pertemanannya seperti apa Dina? Teman kampus, rumah, atau keluarga? Teman dari kampus ibu, soalnya kayak aku tuh ngerasa kayak akhir-akhir ini mungkin karena akunya yang terlalu tersinggungan gitu kali ya bu. Jadi kayak mereka juga capek gitu kali ya, karena kan emang udah lama kan aku teman sama mereka, cuman emang sifat akunya yang kayak terus banget tersinggung, gampang banget kayak suka ngambek gitu lah jadinya. Jadi kayak mereka mungkin kayak agak mulai capek atau ngerasa kayak dia orang ngambekan mulu gitu kan. Jadi aku merasa kayak aku nih orangnya ngambekan banget, ini kenapa gitu, terus kayak ngeganggu. Setiap mau tidur tuh aku selalu kayak mau berubah gitu loh bu, mau kayak nggak suka ngambek kan atau suka tersinggung gitu. Cuman emang aku tuh susah loh bu mau kayak gitu, soalnya tiba-tiba aja kayak gitu kan. Terus kayak Kalau boleh tahu, itu kan pertemanan kampus ya. Dalam kelompok pertemanan itu ada berapa orang Dina? ada 5 sih bu masuk saya. Sifat teman-temannya gimana ke kamu? Eh, Selama aku kenal mereka ya bu, mereka tuh emang baik-baik sih. Terus kayak mereka tuh emang pengertian, kayak mereka tahu lah aku suka ngambek kan, suka apa tersinggung gitu. Pokoknya mereka tuh pengertian deh emang dari awal. Cuman ya mungkin mereka sama-sama capek sama tugas ya bu, aku juga lagi capek gitu. Jadi kayak lagi emang capek itu sih bu. Berarti Andina ngerasa kalau Andina ini merasa bahwa teman-temannya sebenarnya baik sama Andina, cuman Andina yang ngerasa kalau sedikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngerasa capek gitu ya. Iya. Juga sewaktu pertemanan SMA, SMP atau SD, Andina pernah ngalamin kayak gini nggak? Perasaan kayak gini, hal-hal kayak gini, overthinkingnya atau mungkin di pertemanannya. Kan tadi Andina bilang kalau Andina orangnya mudah tersinggung ya sejak kuliah nih. Nah kalau waktu SMA itu gimana? Waktu aku SMA enggak sih bu, karena kan emang teman baik aja, teman-teman semuanya kan kayak sekelas tuh nyatu ya, walaupun emang ada circle ya bu, tapi emang teman baik semua dan nggak ada yang kayak sekarang. Aku baru ngerasainnya tuh sekarang ini sih bu gitu. Berarti Andina sekarang 2022 tadi ya angkatannya. Berarti sekarang 2024 sudah hampir semester 7 ya Andina? Ya semester depan semester 7. Oh, berarti sekarang semester 6. Iya. Oke. Tapi hanya di awal ini kah ngerasanya, atau di akhir-akhir ini kah ngerasanya, atau di awal kamu ngerasa seperti ini? Baru akhir-akhir ini aja sih bu, soalnya yang awal-awal kita masih kayak biasa aja sih menurut aku, karena akhir-akhir ini kayak kita baru masuk semester 6 kali ya bu. Terus tugas-tugasnya udah mulai lumayan sulit, lumayan yang kayak harus perlu orang yang benar-benar mau gitu kan bu. Nah jadi mungkin emang kayak merasa semuanya tuh lagi capek gitu sih bu, karena kan emang numpuk tugas lagi banyak, terus numpuk juga. Terus aku tuh suka kebiasaan buat nunda-nunda pekerjaan gitu kan bu,
Jadi kayak setiap aku mau ngerjain tugas itu pikirannya malah kealihin sama pertemanan aku, karena biasanya aku tuh selalu ngerjain tugas tuh bareng-bareng sama mereka. Terus kayak kalau emang ada yang nggak aku tahu tuh pasti nanya ke mereka kan, tapi ini akhir-akhir itu aku terlalu malu gitu buat nanyain, karena emang itu lagi ada kayak ngerasa mereka tuh ngejauh, takutnya mereka tuh nggak ngejawab atau ya nggak ngerespon gitu sih Bu, takut gitu kan. Semenjak kamu merasa kayak gitu, teman-teman kamu tanya nggak tentang keadaan kamu, atau kan biasanya di grup chat itu kan Andina kemana nih, kok nggak nongol-nongol gitu, atau mungkin emang mereka juga nggak nanya-nanyain kamu gitu, gimana? Kalau dari teman-teman aku sih mungkin ada ya Bu, beberapa kayak satu atau dua orang yang nanyain kayak mana nih Andina gitu kan. Oh emang kebiasaan kita tuh bareng-bareng kan Bu, benar-benar gitu. Tapi akhirnya ini aku ngejauh, mungkin aku yang ngejauh kali ya Bu, karena merasa kayak respon mereka tuh kurang, takut pasti ada satu atau dua orang tuh yang nanyain. Tapi kamu dia coba untuk bicara sama teman kamu nggak, atau kamu tiba-tiba pergi tanpa kabar gitu? Aku sih kalau gitu ya Bu, aku kayak ngediemin mereka sih Bu, karena ya emang karena respon mereka itu yang udah aku kurang ya Bu. Jadi aku kayak diemin balik gitu, bukan kayak aku ngediemin mereka, kayak itu juga kayak ngasih tahu loh ke mereka kalau aku nih lagi ada sesuatu nih ke kalian gitu, kayak ngasih kode. Tapi mungkin dari merekanya ada yang kurang peka gitu kan, gue nggak semuanya yang peka gitu. Jadi ya Oke, berarti dari tadi Andina cerita bahwa sebenarnya Andina ini takut, Andina ini malu untuk bicara sama mereka gitu kan. Karena kan Andina berpikir kalau sebenarnya mereka tuh ngerasa capek juga sama Andina, sikap Andina yang tiba-tiba gak mood, dan tiba-tiba selalu overthinking gitu ya. Tapi Andina gak mencoba untuk membuka diri kepada mereka kalau aku tuh lagi kayak gini, kayak gitu. Sepertinya tidak ya. Baik Andina, melihat situasi yang terjadi pada saat ini, kamu mengalami permasalahan pada pertemanan kamu di kampus. Kamu merasa bahwa teman-teman kamu di kampus itu menjauhi diri kamu. Nah, yuk coba kita pikirkan lagi lebih jauh mengenai pikiran kamu. Adakah bukti nyata bahwa mereka bilang ke kamu bahwa kamu tuh kayak gini, atau mereka sendiri yang bilang kalau seandainya mereka menjauh karena kamu? sebenarnya nggak ada sih Bu, kayak saya cuma ngerasa aja kalau mereka itu ngejauhin saya gitu. Saya cuma punya perasaan aja sih Bu, kayak feeling kalau mereka tuh nggak suka sama saya gitu. Nah, Andina, dari pikiran-pikiran kamu tadi atau perasaan yang muncul yang ada dalam diri kamu itu termasuk adalah distorsi negatif, di mana kamu hanya menarik kesimpulan dalam satu pemikiran kamu saja tanpa mengetahui dari pandangan orang lain, sehingga kamu merasa bahwa teman-teman kamu itu menjauhi diri kamu, padahal kenyataannya belum tentu mereka menjauhi diri kamu. Tuh, coba kita bayangkan nih, ketika kamu menjadi teman kamu, jadi kamu punya teman yang kayak kamu nih ngerasa sebenarnya dia itu sebenarnya kamu tuh ngejauhin diri dia loh, ngejauhin teman kamu tuh, padahal kamu nggak kayak gitu. Kalau saya sebagai mereka sih bakal ngomong ya Bu, bakal bicarain ke teman saya yang berpikiran kayak gitu, bakal kayak buat ngeyakinin kita tuh nggak mungkin ngejauhin dia, karena kan kita udah teman lama kan, nggak mungkin tiba-tiba ngejauhin cuma karena hal kayak gitu sih. Nah, Andina, berarti kamu bisa nih untuk melihat perspektif lain yang lebih positif. Sekarang yuk kita coba untuk mengganti pola pikir kamu atau pikiran kamu yang tadinya negatif menjadi lebih seimbang. Maksudnya gimana Ibu? Jadi gini,
Kan kamu tadi bilang ke teman kamu kalau menjadi posisikan sama teman kamu tadi itu alasannya kan udah pertemanan lama, nggak mungkin kalau kita orang menjauhi kamu secara tiba-tiba. Nah coba kamu pikirin hal itu dalam diri kamu. Maksudnya gimana, Bu? Kamu lebih untuk mengganti pikiran negatif kamu yang lebih seimbang atau yang lebih positif dengan cara coba kamu ingat-ingat lagi nih dari semester 1 sampai semester 5 gimana perjuangan kamu untuk berteman sama mereka, gimana cara interaksi kamu sama mereka, ngobrol bareng di kos, masak bareng di kos, ngerjain tugas bareng segala macam gitu. Kalau dari kamu sendiri, apakah kamu bisa untuk mengganti pikiran negatif kamu tadi untuk lebih ke positif dengan mengulang masa lalu yang kemarin? Mungkin aku bisa ya, Bu, berpikir kayak mereka sebenarnya nggak ngejauhin aku karena nggak suka sama aku. Mungkin dari akunya sih, Bu, yang terlalu berpikiran negatif, terlalu overthinking sama sikap mereka yang sebenarnya tuh biasa-biasa aja. Cuman emang karena lagi gimana ya, Bu, lagi capek, lagi semuanya tubruk-tubrukan, jadinya ngerasa sikap mereka ke aku tuh yang bisa bikin aku tuh ngerasa dijauhin, mereka nggak suka sama aku. Setelah mendengarkan jawaban kamu tadi, adakah langkah awal yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hubungan kamu dengan teman-teman kamu? Mungkin aku bisa ya, Bu, lebih melihat pertemanan aku itu secara positif lagi, lebih sering kayak sering ngobrolin yang tentang perasaan aku ke mereka gitu, jadi lebih terbuka, nggak nutup diri gitu. Baik Andina, itu termasuk contoh referensi yang bagus di mana kamu mencoba untuk melakukan langkah awal dengan memperbaiki hubungan dengan kamu dengan mengobrol, untuk mendiskusikannya kepada teman-teman kamu. Nah, di sini Ibu ada tugas nih untuk Andina. Andina mungkin bisa untuk setiap harinya menulis nih ketika Andina lagi berpikiran negatif untuk apapun itu, Andi bisa tulis. Nanti Andi itu sama-sama untuk berpikir kembali untuk apa ya, lebih mengulas kembali tentang masa-masa yang kemarin sebelum kejadian ini. Karena kan pikiran negatif Andina itu kan mungkin karena badan juga atau keadaan yang nggak baik-baik aja gitu, pikiran negatif itu bisa muncul karena itu. Jadi mungkin setiap kali Andina berpikir negatif itu, Andina bisa nih tulis gitu. Nanti kita sama-sama untuk cari atau memperbaiki, atau mungkin Andina bisa untuk membaca ulang lagi gitu, hal-hal kayak gitu, biar nanti Andina nemu nih titik temunya, jalannya gitu. Apakah Andina bersedia? Jadi Andina setiap hari melakukan hal-hal kayak gitu, teknik-teknik reframing seperti itu. Sebelum nanti kita akhirin, coba kita melakukan salah satu teknik di mana kamu akan Ibu kasih satu kertas, kamu bisa menulis pikiran negatif kamu. Nanti kita sama-sama untuk cari sebenarnya yang terjadi ini apa sih gitu ya. Sebelum nanti kita lanjut ke nih, Ibu ada ini kertas, kamu coba tulis di sini pikiran-pikiran negatif kamu apa aja. Nanti kita evaluasi bareng. Baik, berarti oke, di poin pertama pikiran negatif Andina adalah aku dan temanku nggak bisa temenan lagi gitu kan. Nah sebenarnya setelah kita melakukan tadi coba untuk Andina berasa di posisi temannya tadi, sebenarnya Andina ini bisa loh untuk meyakinkan diri Andina sebenarnya aku tuh bisa temenan sama mereka, tapi dengan cara ya langkah awal tadi yang bilang Andina tadi, bisa ngobrol untuk teman hangout, untuk ajak teman untuk ngobrol, ketemuan bareng, main bareng sama lagi gitu. Jadi Andina bisa memulainya dengan langkah awal yang Andina bilang tadi gitu. Jadi tugas Andina nanti mulai hari ini atau besok pagi, Andina buat nih setiap kalimat atau setiap muncul pikiran-pikiran negatif Andina atau perasaan negatif Andina akan sesuatu hal, Andina tulis di sini.
nanti Andina bisa nih mencoba untuk mengulik lagi sebenarnya bener nggak sih pikiran negatif ini ternyata kenyataannya atau hanya perasaan aku aja gitu, atau bisakah Andina memahami hal tersebut? Ini Andina bisa untuk bawa pulang, bisa untuk mempelajarinya lagi. Apakah Andina siap? Siap. Seandainya memang Andina masih pikirannya masih di situ-situ aja, perasaannya masih di situ-situ aja, nanti kita coba untuk atur ulang lagi untuk menindaklanjuti hal tersebut ya. Karena mengingat waktu juga udah berlangsung lebih dari 30 menit sesuai dengan perjanjian kita di awal, mungkin ibu akan menutup proses konseling ini, dan ibu sangat bangga sekali kepada Andina udah mau kesini bertemu dengan ibu sama-sama untuk mencari solusi atas permasalahan dari Andina. Andina sangat hebat sekali udah berada di sini mau mencoba untuk membuka diri, tidak menutup diri lagi. Harapan ibu semoga Andina bisa sering mengubah pikiran negatif Andina menjadi yang lebih positif lagi. Terima kasih Ibu. Sama-sama Andina, tetap semangat, terus semangat, jaga istirahat, pola pikir, perasaan segala macamnya dengan baik-baik. Andina habis ini pulang naik Gojek atau? Dijemput Oh dijemput. Sama siapa? sama teman. Oh sama temen. Mau langsung pulang atau mau main dulu? Langsung pulang sih, rencananya mau langsung istirahat. Ih, Terima kasih. iya,